Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibah Saputra dengan NIM 415220101176 dari Fakultas Ilmu Komputer dan dari Program Studi Teknik Informatika. Ini adalah rekaman penjelasan lisan mengenai UAS dari matkul Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen Bapak Emil Kaburuan. Oke, langsung saja ke nomor 1. Explain what skills are involved in human-computer interaction. Interaksi manusia dan komputer atau IMK melibatkan sejumlah keterampilan seperti 1. User experience atau UX design. Penjelasannya, penelitian pengguna, memahami kebutuhan pengguna, pengembangan persona, membuat representasi pengguna, pemetaan perjalanan, visualisasi pengalaman pengguna. 2. Desain interaksi, wireframing, dan prototyping. Untuk membuat prototipe interaktif, arsitektur informasi, struktur informasi dan navigasi, uji kepuasan pengguna, evaluasi efektivitas desain melalui pengujian. 3. Desain visual, desain analisis, menciptakan elemen antarmuka menarik, tipografi dan warna, pemahaman penggunaan huruf, warna, dan elemen visual. 4. Faktor manusia dan ergonomi. Antropometri, pertimbangan ukuran tubuh manusia. Psikologi kognitif, paham cara orang memproses informasi. 5. Keterampilan pemrograman dan teknisi, pengembangan front-end, pengetahuan HTML, CSS, JavaScript, pemahaman API, integrasi teknologi untuk meningkatkan fungsionalitas. 6. Keterampilan komunikasi, kolaborasi, efektif dalam tim lintas disiplin, presentasi, komunikasi ide kepada pemangku kepentingan. 7. Etika dan advokasi pengguna, pertimbangan etika, memikirkan implikasi etis, edukasi pengguna, memprioritaskan kebutuhan pengguna. Dan untuk nomor 2, explain the main concern of human-computer interaction. Di sini saya menjawab ada 6 poin, yaitu yang pertama, usabilitas, kemudahan dengan mana pengguna dapat belajar dan menggunakan suatu sistem, serta kepuasan mereka terhadap pengalaman keseluruhan. 2. Pengalaman pengguna atau UX, melampaui usabilitas, UX mencakup respons emosional dan psikologis pengguna terhadap suatu sistem, termasuk estetika, kesenangan, dan kepuasan. 3. Aksesibilitas, memastikan bahwa sistem komputer dapat diakses oleh orang dengan berbagai disabilitas. 4. Desain interaksi, desain antarmuka dan interaksi antara pengguna dan sistem menjadi fokus utama. 5. Faktor manusia, memahami kemampuan, keterbatasan, dan perilaku manusia yang mempengaruhi interaksi dengan teknologi. 6. Etika dan privasi, memperhitungkan aspek etika terkait privasi pengguna dan keamanan data. Dan nomor 3, why human-computer interaction is important in software design. Oke. Di sini saya menjawab dengan interaksi manusia dan komputer atau IMK penting dalam desain perangkat lunak karena fokus pada teknologi yang ramah pengguna. Dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna, IMK menciptakan antarmuka intuitif dan efisien, meningkatkan kepuasan dan produktivitas. IMK mendukung adaptabilitas perangkat lunak terhadap kebutuhan pengguna yang beragam. Dalam pasar kompetitif, IMK memberikan keunggulan dengan menonjolkan pengalaman pengguna. Biaya pelatihan dapat dikurangi dengan antarmuka yang mudah dipahami. Pertimbangan etika, IMK melibatkan privasi dan keamanan. Secara keseluruhan, IMK memastikan teknologi fungsional dan berorientasi pada pengguna, meningkatkan kepuasan dan kesuksesan di pasar perangkat lunak. Nomor 4. Explain what is involved analyzing product context of use. Oke.
Di sini saya menjawab menganalisis konteks penggunaan produk dalam IMK melibatkan pemahaman terhadap pengguna, lingkungan, dan aktivitas terkait. Aspek yang dianalisis termasuk karakteristik pengguna, lingkungan fisik, faktor budaya, tugas, lingkungan teknologis, tujuan pengguna, dan lainnya. Analisis ini penting untuk merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna, serta memastikan kesuksesan di pasar. Nomor 5. Which people, activity, context, technology, characteristics are analyzing the user needs? Di sini saya menjawab, saat menganalisis kebutuhan pengguna dalam IMK, perlu mempertimbangkan karakteristik manusia, aktivitas, konteks, dan teknologi. Ini mencakup demografi, pengalaman, tugas, lingkungan fisik, serta kompatibilitas dan usabilitas teknologi. Dengan memahami aspek-aspek ini, desainer dapat menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Nomor 6. How data can be recorded during the data gathering session with stakeholders? Di sini saya menjawab, saat melibatkan pemangku kepentingan dalam sesi pengumpulan data, ada beberapa metode pencatatan yang dapat digunakan, seperti catatan tulisan, perekaman audio, video, fotografi, atau alat kolaboratif. Atau bisa juga menggunakan mind map atau diagram yang memberikan visual yang jelas tentang informasi yang terkumpul. Penelitian metode tergantung pada kebutuhan konteks dan izin privasi yang telah diberikan. Lanjut ke nomor 7. What kind of question are used in usability questionnaires? Di sini saya menjawab, kuesioner usabilitas digunakan untuk mengumpulkan tanggapan pengguna tentang pengalaman menggunakan suatu sistem. Pertanyaan mencakup kepuasan keseluruhan, kemudahan penggunaan, efisiensi, kemampuan belajar, efektivitas, tingkat kesalahan, navigasi, keterangkasan informasi, estetika, kemungkinan rekomendasi, saran perbaikan, dan aksesibilitas. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran komprehensif untuk identifikasi area perbaikan. Oke. Selanjutnya nomor 8. Explain how task analysis is performed. Di sini saya menjawab, analisis tugas atau task analysis dalam IMK adalah metode sistematik untuk memahami langkah-langkah dan aktivitas dalam suatu tugas. Panduannya melibatkan penentuan tugas, identifikasi pengguna, observasi atau wawancara, dekomposisi tugas, dokumentasi setiap langkah, pertimbangan variasi, pemilihan metode analisis, pembuatan diagram alur, validasi temuan, iterasi, dan penerapan hasil ke desain sistem. Analisis tugas membantu memahami perilaku pengguna, tujuan, dan interaksi, memandu pengembangan antarmuka yang efisien dan memuaskan. Dan nomor 9. Explain how task analysis perform using storyboard. Di sini saya membuat sebuah ilustrasi storyboard ya, yang terdiri dari 6 frame. Dan di sini di frame yang pertama ada sesosok manusia yang mempunyai ide untuk membuat sebuah sandwich, dan keterangan di bawahnya define task. Task make a sandwich, dan goalnya create a clear instruction to make a sandwich. Dan di frame kedua si sosok manusia ini sudah menyiapkan ingredients-nya, tapi masih belum tahu caranya, but how. Dan di bawahnya ada tulisan identify users and concept. Usernya person who want to make a sandwich, yaitu orang ini, dan konteksnya kitchen with ingredients. Dan di frame ketiga, si user ini, si orang yang ingin membuat sandwich, sedang mencari tahu lebih dalam, research bagaimana caranya membuat sandwich, dan observe or
Interview user. Observation. Watch someone make a sandwich. Dan interview, ask about preference. Di frame keempat, di sini si sang user sudah note step-step apa saja dalam membuat sandwich itu sendiri. Dan keterangan di bawah break down the task and document each step. Dan di frame kelima, si sang user ini atau manusia yang membuat sandwich itu sedang menjadikan sandwich, membuat sandwich dari bahan-bahan yang sudah ada serta dengan sedikit variasi. Dan keterangan di bawahnya consider variability. Dan di frame terakhir, si person ini berhasil membuat sandwich. Keterangannya goal achieve. Oke, lanjut ke nomor 10. Analyze heuristic evaluation, the aim in which project phase can be applied. Who is involved? What is prepared for the evaluation? What outcomes are obtained? Di sini saya menjawab evaluasi heuristik bertujuan mengidentifikasi masalah dan perbaikan dalam antarmuka atau sistem diterapkan pada fase desain dan pengembangan oleh ahli penggunaan dan IMK. Persiapan melibatkan pemahaman tujuan proyek, persona pengguna, dan konteks. Hasilnya mencakup daftar masalah dengan tingkat keparahan dipetakan ke heuristik. Evaluasi bersifat iteratif, kolaboratif, dan efektif dalam deteksi dini, memberikan kontribusi pada peningkatan berkelanjutan antarmuka dan pengalaman pengguna. Panduan untuk desainer dan pengembang dalam membuat keputusan yang terinformasi. Oke, mungkin sekian saja jawaban yang dapat saya berikan dari UAS yang Bapak Emil berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.